Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh corporate social performance bisnis, strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Kita langsung saja ke slide selanjutnya ya. Jadi apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Nah, motivasi atau isu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan persaingan dalam dunia bisnis yang sangat ketat. Salah satunya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi bagi penerapan liberasi pasar dan basis produksi tunggal dan production base atau USMAN yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN. Research GAP Economic Performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Menyadari bahwa pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang dikelola dengan kurang baik yang dapat mempengaruhi buruk bagi perusahaan. Jadi sebagian besar sustainability perusahaan pentingnya perusahaan akan memiliki tingkat yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan. Maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Nah, di sini ada kritiknya, yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu research GAP dan fenomena terkait penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam memproses membacanya. Lalu di sini dijelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Ada artikel dari Bentley Gould, Biantara pada tahun 2018, Dewi NKN dan Wirasedana. Ada Eksandi ASMA, Pelosa F 2014, Pusita AM 2018. Jadi di kritik ini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Apakah menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Jadi pembahasan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga untuk mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain dengan DBMS database management system. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Jadi kritiknya itu penelitian tidak menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit. Di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian ini untuk memudahkan membaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Lalu apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi mempengaruhi economic performance? Yang ketiga, apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance? Jadi kritiknya peneliti tidak menjelaskan masalah dengan jelas. Perumusan masalah dijelaskan di bagiannya hanya tersirat. Lanjut ke perumusan yang disajikan di atas merupakan yang seharusnya dari reviewers merujuk pada hipotesis dalam hasil penelitian ini. Apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Nah, di penelitian ini tujuan penelitian ini dalam bentuk hipotesis. Seharusnya penelitian di antara tujuan penelitian hipotesis yang di bagian terpisah.
Apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, fokus menjelaskan strategi bisnis pada perusahaan adalah hal yang paling mendasar dan sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secara tepat agar perusahaan unggul daripada pesaingnya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan yang akan datang. Peran sistem teknologi blockchain dan corporate sustainability menjadi lebih penting, akan menaikkan integritas laporan keuangan dan menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, harusnya disampaikan lebih spesifik lagi. Nah, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu ada stewardship theory menurut Donaldson dan Davis, yang berdasarkan teori psikologis dan sosial serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen. Yang kedua ada positive accounting theory, yaitu teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Ketiga yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder itu teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan saja bertanggung jawab. Stakeholder itu individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai grand theory. Lalu di sini ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada variable dependent economic performance sama dengan ECP, yaitu yang kedua ada variable independent. Yang pertama ada corporate social performance, yaitu konfigurasi atau susunan strategi bisnis atau prinsip tanggung jawab sosial proses. Yang kedua ada bisnis strategi. Jadi bisnis strategi merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Di sini ada blockchain, yaitu DBMS atau database management system. Namun tidak hanya sekedar DBMS, blockchain memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Lalu kita ke selanjutnya, yaitu ada corporate sustainability, yaitu berdasarkan International Institute of Sustainability Development, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Nah, kritiknya yaitu peneliti sudah menampilkan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Lalu di sini ada keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu ada stewardship. Jadi hubungan teori stewardship dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, dan menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Lalu yang B ada teori akuntansi positif. Jadi hubungannya yaitu akuntansi positif dalam penelitian ini pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Nah, hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini yaitu pada bisnis strategi terletak pada tindakan manajer dengan berlandaskan ketiga hipotesis ketika memiliki kebijakan akuntansi, salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu ada teori akuntansi positif. Jadi hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada teknologi blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk dapat menjaga data atau informasi agar dapat meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Nah, ada teori stakeholder. Jadi hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini pada corporate social performance. Penelitian corporate social performance menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Nah, kritiknya itu peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini dengan secara jelas.
Lalu ada gambar kerangka konseptual. Yang pertama ada corporate social performance, ada blockchain, bisnis strategi, dan corporate sustainability di dalam economic performance. Lalu apakah hipotesis penelitian? Jadi yang pertama hipotesis 1 atau H1, corporate social performance tidak mempengaruhi economic performance. Yang kedua, bisnis strategi mempengaruhi economic performance. Yang ketiga ada blockchain tidak mempengaruhi economic performance. Yang keempat ada corporate sustainability tidak mempengaruhi economic performance. Tidak ada kritik pada poin ini karena seluruh hipotesis tersebut sudah digambarkan di kerangka konseptual. Nah, ada penjelasan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Jadi rancangan penelitian ada path analisis atau analisis jalur. Kritisnya itu peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan path analisis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. Jadi ada teknik penarikan sampel, menggunakan teknik purposive sampling. Unit analisis dari 85 perusahaan manufaktur, hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan laporan keuangan didapat melalui website. Lalu ada metode analisis data, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Estimasi model regresi data panel, yaitu ada pendekatan common effect, ada pendekatan fixed effect, ada pendekatan random effect. Lalu ada pemilihan metode regresi data panel, ada uji Chow yang dilakukan dengan uji statistik F atau chi kuadrat. Ada uji Hausman hipotesis dengan menggunakan Hausman test adalah HO sama dengan model mengikuti random effect. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, yaitu yang digunakan dalam uji LM adalah HO dan H1 yang model mengikuti common effect ataupun random effect. Lalu ada uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, situasi dengan hubungan variabel-variabel bebas di antara satu sama lain. Ada uji heteroskedastisitas, digunakan untuk mempengaruhi atau tidaknya ketidaksamaan variabel dari residual model regresi data panel. Ada model persamaan regresi data panel. Menurut Eksandi 2018, uji analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Uji hipotesis, uji kelayakan model, apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Adjust R square atau koefisiensi determinasi. Menurut Eksandi 2018, hasil koefisiensi determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Jadi ada uji hipotesis secara parsial, yaitu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Di sini ada pengujian penelitian. Jadi di sini ada kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi data panel dengan jelas. Sudah jelas ya ICP-nya. Lalu ada hasil penelitian ini, yaitu statistik deskriptif, hasil kelayakan model, hasil uji hipotesis. Di sini ada tabel statistik deskriptif dan hasil uji kelayakan model, uji Chow, common effect, dan fixed effect. Lalu pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, yaitu ada uji kelayakan model atau uji Hausman, fixed effect versus random effect. Yang kedua ada uji Hausman, fixed effect versus random effect. Di sini ada uji asumsi klasik atau uji multikolinearitas. Di sini jelas tabelnya. Terus di sini ada tabel uji heteroskedastisitas. Lalu di sini ada hipotesis uji T, uji kelayakan model atau uji F, pada koefisien determinasi yang R squared. Jadi di kritik ini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menampilkan hasil analisis data dengan jelas.
Jadi kesimpulannya, keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya itu, yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Nah, variabel business strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Di sini ada variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Ada corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance. Jadi keterbatasannya di periode penelitian ini yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga dapat yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat, ada variabel yang digunakan dalam penelitian ini pada masih terbatas, variabel independen, corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability, dan variabel dependent atau economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Jadi di sini ada implikasi, yaitu peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait penelitian ini. Udah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.